Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pagi ini kita akan belajar materi baru ya tentang teks prosedur kompleks. Tentu kalian sudah pernah belajar tentang teks prosedur kompleks bukan di kelas 10? Langsung saja kita akan belajar dan kita akan mengulang kembali materi teks prosedur kompleks. Dari kata prosedur sendiri ya, tentu kalian harus paham, harus tahu apa itu prosedur dan apa itu kompleks. Kalau digabung prosedur kompleks itu seperti apa sih? Kita mulai saja ya. Kita langsung mengarah ke materi. Nah, di dalam materi ini ada banyak pilihan ya yang akan kita pelajari pada hari ini. Pada kesempatan hari ini adalah memahami tentang teks prosedur kompleks. Dari pengertian teks prosedur kompleks sendiri adalah teks yang menunjukkan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu melalui langkah-langkah yang teratur. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa prosedur kompleks itu adalah suatu langkah-langkah yang menuju pada tujuan tertentu. Misalkan kalian ingin membuat paspor, tentu ada langkah-langkah, ada prosesnya bukan di balik semua itu. Nah, itu bisa kita rangkum atau bisa kita kelompokkan, kita golongkan menjadi teks prosedur kompleks. Nah, kompleks sendiri itu seperti apa sih? Kompleks itu lebih rumit, lebih sulit, lebih lengkap, lebih detail, dan lebih jelas. Berbeda ya, misalkan kalian ingin membuat nasi goreng dengan kalian ingin membuat paspor, tentu lebih banyak langkah-langkahnya, prosesnya, ataupun caranya membuat paspor bukan daripada kalian harus membuat nasi goreng. Dan yang namanya kompleks itu langkah-langkahnya lebih detail ya. Penjelasan setiap langkah itu ada. Berbeda dengan teks prosedur saja. Kalau kompleks itu berarti tata cara melakukan sesuatu, proses menuju ke sesuatu yang lebih sulit, lebih rumit. Nah, bagaimana? Sudah jelas bukan? Untuk pengertian dari teks prosedur kompleks. Nah, sekarang kita lanjut pada tujuan. Jadi, apa sih tujuan diadakannya atau adanya teks prosedur kompleks itu? Kalian harus ingat, tadi pengertiannya adalah proses. Sedangkan tujuan daripada teks prosedur kompleks sendiri adalah memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah secara urut. Mengapa harus urut? Iya, karena teks prosedur kompleks ini atau langkah-langkah ini ditujukan bukan untuk kalian sendiri ya, jadi ditujukan untuk semua orang. Semua orang bisa melakukan ini, berarti prosedur ataupun tata cara melakukan sesuatu itu harus secara runtut dan urut agar orang yang mengikuti langkah kalian, orang yang mengikuti proses kalian itu paham dan tujuan daripada prosedur tadi bisa tercapai. Misalkan tadi membuat paspor, langkah-langkahnya apa saja sih? Misalkan ada 9 langkah, harus dijabarkan satu persatu. Langkah pertama, siapkan misalkan data diri kalian. Langkah kedua, isi data dan lain sebagainya. Itu harus secara urut. Paham? Lanjut ke karakteristik daripada teks prosedur kompleks. Apa sih karakteristiknya? Nah, di sini ada 3 karakteristik ya. Yang pertama ada struktur isi, yang kedua ada ciri bahasa, dan yang ketiga nanti kalian akan belajar tentang contoh teks prosedur kompleks. Yang pertama kita belajar tentang struktur isi. Sebelum masuk ke struktur ya, tentu kalian harus paham dulu apa sih struktur itu. Nah, struktur adalah kerangka. Struktur itu harus ada saat kita akan membuat sebuah teks ya, tidak hanya teks prosedur kompleks, tapi semua teks. Tapi setiap teks itu memiliki struktur masing-masing dan berbeda isinya. Langsung saja kalian simak struktur dari teks prosedur kompleks. Yang pertama, harus memuat tujuan. Nah,
Mengapa tujuan harus ada di depan? Ya, ketika kalian membaca tujuan dari teks prosedur, maka kalian akan paham, oh ini adalah tata cara membuat paspor. Bagaimana membuat paspor yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi tujuan harus diletakkan di paragraf yang pertama atau yang paling awal. Selanjutnya ada langkah-langkah. Jadi yang sudah saya sebutkan di awal tadi, misalkan ada 9 langkah, maka harus dijabarkan satu persatu. Dan harus diingat, pada setiap langkah itu harus diberi keterangan agar orang yang mengikuti langkah-langkah proses kalian itu sesuai dengan tujuan yang diinginkan di awal tadi. Paham ya? Nah, yang ketiga nih. Yang ketiga, untuk teks prosedur kompleks itu pasti memuat kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Apa sih kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif itu? Kalian simak ya. Yang pertama ada kalimat imperatif. Ini, kalimat imperatif itu apa sih? Nah, kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. Jadi intinya kalimat perintah ya, dan fungsinya untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Karena di dalam teks prosedur ini adalah tata cara, langkah-langkah, pasti ada perintahnya. Perintah untuk melakukan, perintah untuk tidak melakukan. Contoh kalimatnya. Misalkan seperti ini. Silahkan ke situ dulu. Jangan berangkat hari ini. Janganlah kau hiraukan tuduhannya. Nah, ini yang saya miringkan ya adalah kata-kata interrogatif. Kalau digabung jadi satu menjadi kalimat imperatif ya tadi ya. Kalau digabung menjadi satu kalimat perintah. Masuk. Nah, ini adalah kalimat imperatif. Tenang. Ini adalah kata imperatif. Beda ya, ini kalimat, ini kata. Mengapa? Karena kalimat kan minimal harus 2 kata. Kalau ini hanya 1 kata. Seperti itu. Lanjut, yang kedua yaitu kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berupa pernyataan nyata, berarti kenyataan ataupun kalimat fakta. Dan biasanya karena kalimat fakta itu memuat sebuah informasi yang ada di dalam sebuah berita. Mengapa ada di dalam sebuah berita? Karena berita itu sifatnya fakta, menginformasikan kejadian ataupun peristiwa yang benar-benar nyata terjadi, bukan benar-benar tidak terjadi ya. Jadi deklaratif, saya ulang kembali, adalah kalimat pernyataan atau kalimat fakta, kalimat yang nyata, benar-benar ada. Mengapa harus ada kalimat deklaratif dalam prosedur kompleks? Ya, kembali lagi dengan tujuan daripada teks prosedur kompleks tadi adalah menuju ke sesuatu hal, menginformasikan sesuatu agar orang itu bisa mengikuti, agar orang itu tidak bingung dalam mengikuti proses kalian. Oke, jadi harus benar-benar nyata, lakukan ya, dilakukan beneran, jangan menyebar berita yang hoax ataupun langkah-langkah kalian itu tidak benar atau tidak sesuai dengan tujuan. Oke, kalian bisa lihat ya, ini adalah contohnya. Kalimat berita kepastian, contoh, dia pasti datang. Nah, dari kata-kata pasti ini sudah menunjukkan kalimat deklaratif. Berarti benar-benar akan datang. Nah, contohnya ini, saya tidak akan datang pada acara ulang tahunmu. Saya tidak ini adalah kata deklaratif. Mengapa? Karena sudah menjadi ketentuan bahwa dia tidak akan pernah datang. Itu kan sudah benar-benar nyata dan akan terjadi. Nah, misalkan seperti ini. Mereka mungkin akan tiba nanti malam. Nah, ini adalah nyata, kenyataan bahwa mereka nanti akan tiba. Oke, sudah paham ya? Kalau tadi imperatif kalimat perintah, sekarang kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan atau kalimat fakta. Lanjut yang ketiga yaitu kalimat interrogatif, menginterogasi ataupun kalimat tanya. Sudahkah kalian paham dengan materi ini? Nah, itu adalah contoh dari kalimat interrogatif, meminta suatu informasi kepada orang, jadi dengan bertanya. Oke, contohnya, mengapa rumah ini cat merah?
Mengapa? Nah, kan mengandung sebuah pertanyaan, bukan mengandung sebuah meminta alasan ini ya, mengapa. Kapan akan dipertemukan dengan dia? Kapan berarti menanyakan waktu. Oke, bisa dipahami anak-anak? Kalau sudah, kita langsung masuk ke ciri bahasa dari teks prosedur kompleks. Kalau tadi struktur itu adalah kerangka, kalau ciri bahasa itu adalah ketentuan bahasa ataupun ketentuan dalam menulis teks prosedur kompleks. Yang pertama ada partisipan manusia secara umum. Partisipan itu orang ya, jadi tokohnya. Karena dalam teks prosedur pasti nanti kalian, Anda, mereka. Nah, itu adalah partisipannya ataupun orang yang melakukannya. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Partisipan adalah semua manusia. Partisipan dapat meliputi pronomina atau kata ganti yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya. Jadi partisipan itu tidak harus langsung nama orang, bisa diganti dengan kata ganti orang, kata ganti benda, kata ganti petunjuk. Ingat ya, di kelas 10 kalian sudah belajar yang namanya pronomina. Pronomina itu kan ada 3. Pronomina atau kata ganti orang, kata ganti petunjuk, dan kata ganti atau kata tanya ya. Oke, untuk pronomina yang di sini yang digunakan adalah pronomina atau kata ganti orang. Dipilah lagi menjadi 3 ya. Pronomina kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Sekarang lanjut ke contoh partisipannya. Kalian harus ingat ya, jika pengendara melakukan pelanggaran, tentu pihak yang berwajib menilangnya. Jadi kata yang saya beri warna kuning ini adalah partisipan. Pengendara berarti orang yang mengendarai sepeda motor, orang yang mengendarai mobil. Nah, pengendara berarti kan tidak menuju ke orang atau ke nama orang ya. Ini adalah menggunakan kata gantinya. Nya di sini adalah kata ganti atau pronomina orang ketiga. Ianya, dia, mereka itu kata ganti orang ketiga. Oke, sudah paham ya anak-anak? Kita lanjut ke ciri bahasa yang kedua, yaitu menggunakan verba material dan verba tingkah laku. Perlu kalian ingat bahwa verba itu adalah kata kerja. Verba adalah predikat atau kata kerja. Nah, di sini kita menggunakan verba material dan verba tingkah laku. Apa sih verba material itu? Yaitu verba yang mengacu pada tindakan fisik. Jadi perilaku partisipan tadi ya. Tindakan berarti perilaku dari partisipan atau tokohnya. Selanjutnya yaitu verba tingkah laku. Adalah verba yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan verbal. Ungkapan secara verbal. Kita langsung ke contoh saja ya, biar kalian lebih paham. Nah, seperti ini. Verbal tadi secara langsung ya. Jika pengendara melakukan pelanggaran, tentu pihak yang berwajib menilangnya. Menilang ini adalah materialnya atau tingkah laku ataupun tindakannya ya. Menilang berarti kan ada kegiatan ya, orangnya mengambil STNK atau mengambil motornya tadi ya. Oke, lanjut. Setiap pengemudi mempunyai 2 alternatif terhadap tujuan pelanggaran yang diajukan Polantas, yaitu menerima atau menolak tuduhan tersebut. Menerima atau menolak, ini kan tingkah laku, bisa menerima, bisa menolak, berarti secara verbal. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Jika kalian nanti belum paham, nanti kita langsung bahas di grup WhatsApp kalian ya. Lanjut, yang ketiga menggunakan konjungsi. Konjungsi lagi. Iya, jadi dalam teks prosedur ini juga membutuhkan yang namanya konjungsi ataupun kata penghubung. Nah, di sini yang digunakan adalah konjungsi temporal. Masih ingat kan tempo, waktu. Jadi tempo itu berhubungan dengan waktu.
konjungsi yang menjelaskan tentang waktu. Mengapa menjelaskan tentang waktu? Ya, misalkan langkah selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu adalah menunjukkan perubahan waktu. Kita langsung ke contoh saja ya. Ini. Keempat, jangan serahkan kendaraan atau STNK begitu saja. Keempat, ketiga, pertama, kedua, selanjutnya itu menunjukkan konjungsi temporal. Konjungsi yang berhubungan atau menunjukkan waktu. Nah, sampai di sini bagaimana, kalian sudah paham bukan? Dari pengertian dari ciri bahasa konjungsi temporal itu. Sekarang kita langsung pada contoh teks prosedur kompleks saja ya. Ingat, kalau kompleks berarti melakukan sesuatu yang lebih rumit, lebih sulit ya. Nih, cara membuat blog gratis dengan mudah. Kalian harus ingat ya, yang saya beri tanda di kolom ini adalah struktur daripada teks prosedur kompleks. Yang pertama ada judul, yang kedua ada tujuan, dan yang ketiga ada langkah-langkah. Nah, kalian harus ingat tujuan daripada teks prosedur harus disertakan di dalam paragraf pertama. Mengapa? Biar kita tahu langkah apa sih yang kita lakukan. Oh, di sini tertulis membuat suatu blog secara gratis dan benar dengan memakai situs WordPress ataupun Blogspot. Agar dapat membuat blog gratis dengan benar, maka simak penjelasan mengenai langkah-langkah pembuatannya berikut ini. Nah, 0.1 sampai 9 ini adalah langkah-langkah. Tadi sudah saya jelaskan ya bahwa langkah-langkah itu harus disertai dengan keterangan atau penjelasan yang jelas dan lengkap agar orang yang mengikuti langkah-langkah ini bisa terpandu dan bisa sampai pada tujuan. Oke, yang pertama, langkah pertama ini jika membuat blog ya dengan WordPress. Yang pertama adalah masuk pada link www.wordpress.com. Nah, langkah kedua, jadi langkah pertama, kemudian ketiga, berikutnya ini adalah konjungsi temporal. Jadi konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Yang kedua nih ya, kemudian tulis nama blog yang ingin dipakai pada kolom yang muncul. Lalu klik atau enter untuk membuat situs web. Langkah ketiga, mengisi formulir yang akan muncul secara otomatis setelah menuliskan nama blog yang diinginkan. Jadi di sini banyak menggunakan konjungsi ya. Nih, seperti ini. Langkah ketiga, setelah, lalu, ini adalah konjungsi. Langkah selanjutnya, poin kelima, lalu Anda dapat melakukan scroll down, lalu klik tombol untuk membuat blog. Anda, ini adalah partisipan atau manusia atau orangnya. Karena Anda ini adalah pronomina atau kata ganti orang kedua. Jadi menggunakan pronomina ya, kata ganti orang kedua. Lanjut. Selanjutnya, jika pada saat aktivitas sudah berhasil, maka akun Anda secara otomatis dapat langsung aktif dan Anda akan mendapatkan email pemberitahuan. Dan yang terakhir, blog Anda sudah siap digunakan. Nah, bagaimana anak-anak? Ini adalah tata cara membuat blog dengan 9 langkah-langkah. Apakah kalian sudah paham? Ingat ya, saya ingatkan kembali bahwa prosedur di sini yang kita lakukan adalah atau yang kita pelajari adalah prosedur yang kompleks, yang lebih sulit, yang lebih rumit. Misalkan kalian membuat tata cara membuat jus, apakah bisa digolongkan prosedur kompleks? Tidak. Kenapa? Karena itu jauh lebih mudah daripada cara membuat SIM, cara membuat KTP, cara daftar ke sekolah. Itu termasuk ke dalam prosedur kompleks yang lebih sulit, lebih rumit, lebih detail, lebih jelas, dan lebih rinci. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Kalau kalian sudah paham, silakan kalian catat materi ini, kalian pahami,
Dan jika kalian masih belum paham, kalian bisa tanyakan ke guru kalian. Terima kasih untuk belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini?